Alright, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We are group 6 and we present about our presentation today. The title is problem-based learning. The next slide, please. Okay, before we start, let me introduce the members of the group 6. The first one is Helmia Putri, and the next me, Marta Rifa Afifa, and the last one is Hafsa Misbahat Zalam. Next slide. Okay, for this first subtopic will be explained by me. First, understanding and basic concept of PBL. Next slide. Okay, so what is PBL? Problem-based learning, which comes from English problem-based learning, is a learning approach that begins by solving a problem, but to solve the problem, students need new knowledge to be able to solve it. And then, problem-based learning is a learning method that uses problems as the first step in collecting and integrating new knowledge. So, di sini dapat disimpulkan bahwa pembelajaran berbasis masalah atau PBL, as known as PBL, adalah proses pembelajaran yang titik awal pembelajaran berdasarkan masalah dalam kehidupan nyata, lalu dari masalah ini siswa dirangsang untuk mempelajari masalah berdasarkan pengetahuan dan pengalaman yang telah mereka punyai sebelumnya, atau dapat kita ketahui sebagai prior knowledge. Sehingga dari prior knowledge ini akan terbentuk pengetahuan dan pengalaman baru. So, the next slide. So, for the basic concept, problem-based learning, or is known as PBL, is a learning concept that helps teacher create a learning environment that starts with problems that are important and relevant for students and allow students to gain a more realistic learning experience. Jadi, PBL ini kolaboratif dan berpusat kepada peserta didik yang mengembangkan kemampuan pemecahan masalah dan kemampuan belajar mandiri yang diperlukan untuk menghadapi tantangan dalam kehidupan dan karir dalam lingkungan yang bertambah kompleks seperti saat sekarang ini. Okay, the next slide. Okay, so this is the criteria for selecting learning materials. Okay, for the first one. Okay, for the first one, teacher must contain conflict issue which can be sourced from news, video, recording, and others. Jadi yang kriteria yang pertama itu adalah bahan pelajaran harus mengandung isu-isu tentang konflik yang bisa bersumber dari berita, rekaman video atau yang lainnya. Jadi source-nya itu dapat berupa media seperti berita, video, dan lain-lainnya. So the second one is familiar to students, teacher familiar to students so that each student can follow it well. Jadi guru harus familiar kepada muridnya supaya murid itu dapat mengikuti dengan baik. So for the third one, related to interest of many people are universal so that the benefits are felt. And the next, support the goals or competitions that students must have accordance with the applicable curriculum. Jadi bahan yang dipilih merupakan bahan yang mendukung tujuan atau kompetisi yang harus dimiliki oleh siswa sesuai dengan kurikulum yang berlaku seperti sekarang, yaitu kurikulum Merdeka. And for the last one, accordance with students, teacher according with students' interest so that each student feels the need to study it. Jadi bahan yang dipilih sesuai dengan minat atau kebutuhan siswa sehingga setiap siswa merasa perlu untuk mempelajarinya. Okay. Maybe that's all for me. The next presentation will be explained by Hafsa. Time is yours. Yeah, the next material is objective of PBL. Next, the main goal of problem-based learning is not to convey large amount of knowledge to students, but rather to develop critical thinking, skill, and problem-solving abilities, and at the same time develop student ability to actively build their own knowledge. Jadi tujuan problem-based learning
bukanlah penyampaian sejumlah dasar pengetahuan kepada peserta didik, melainkan pada pengembangan kemampuan berpikir kritis dan kemampuan pemecahan masalah dan sekaligus pengembangan kemampuan peserta didik untuk secara aktif membangun pengetahuan sendiri. Problem-based learning juga dimaksudkan untuk mengembangkan kemandirian belajar dan keterampilan sosial peserta didik. Dan problem-based learning bertujuan untuk membangun dan mengembangkan pembelajaran yang memenuhi 3 ranah pembelajaran. The first one is cognitive. First one is cognitive knowledge field, namely the integration of basic and applied sciences. Pertama yaitu bidang kognitif, yaitu terintegrasinya ilmu dasar dan ilmu terapan, adanya pemecahan masalah terhadap problem real secara langsung mendorong siswa dalam penerapan ilmu dasar yang ada. The next one, namely the psychomotor skill field in the form of training students in scientific problem solving, critical thinking, direct self-learning, and lifelong learning. Kemudian yang kedua yaitu bidang psikomotorik, berupa melatih siswa dalam pemecahan masalah secara saintifik, berpikir kritis, pembelajaran diri secara langsung, dan pembelajaran seumur hidup. And the last one, namely the affective field attitude, namely in the form of developing personal character, developing relationship between people, and psychologically related self-development. Kemudian yang terakhir yaitu bidang affective attitude, yaitu berupa pengembangan karakter diri, pengembangan hubungan antar manusia, dan pengembangan diri berkaitan secara psikologi. Okay, for the next subtopic will be explained by me. This is the characteristics of problem-based learning. Next slide. Okay, the characteristic of problem-based learning are as known as PBL. There are 5 characteristics. For the first one is activities are based on general statement, yaitu aktivitas didasarkan pada pernyataan umum. Each problem has a general question which is followed by ill-structured problems or problems that arise during the problem solving process. So we conclude that hal ini agar dapat menyelesaikan masalah yang lebih besar, peserta didik harus menurunkan dan meneliti masalah-masalah yang lebih kecil. Problem ini dibuat lagi yang bersifat baru untuk peserta didik. Okay, for the second one is student-centered learning atau pembelajaran itu berpusat kepada siswa. So the teacher creates a learning environment that gives students the opportunity to put themselves in their own choice of learning direction and content. So, jika kita menerapkan ini, peserta didik dapat mengembangkan sub pertanyaan yang akan diteliti, yang akan mereka tanyakan, menetapkan metode pengumpulan data, dan mengajukan format untuk penyajian temuan mereka atau penelitian mereka. Okay, the third one, learning is driven by the context of the problem, yaitu peserta didik, yaitu pembelajaran digerakkan oleh konteks masalah. Students generally work collaboratively. Students with problem-based learning build skills working in items. Jadi, hal ini dapat menyebabkan diperlukannya informasi dan konsep yang dipelajari dan strategi yang digunakan untuk siswa secara langsung pada konteks situasi belajar. Jadi, tanggung jawab guru bukan sebagai satu-satunya sumber belajar yang diperlukan, melainkan sebagai fasilitator, manajer, dan ahli strategi
dan ahli strategi memberikan layanan konsultasi dan akses pada sumber untuk siswa. Okay, the next slide. Then, students work collaboratively, or peserta didik dapat bekerja dengan kolaboratif. In problem-based learning, students generally work collaboratively. Students with problem-based learning or PBL build skills working in teams. Jadi, pembelajaran yang kolaboratif ini berbasis masalah dan ideal untuk kelas yang memiliki rentang atau variasi kemampuan akademik. Peserta didik dalam hal ini akan dibagi dalam setiap kelompok yang dapat bekerja pada aspek yang berbeda dan kemudian mencoba menyelesaikan masalah yang akan dipecahkan. Okay, for the last one, interdisciplinary learning atau pembelajaran interdiscipliner. The learning process requires students to read and write, collect and analyze data, think and calculate problems are sometimes given across disciplines and lead to cross-disciplinary learning. Jadi pendekatan interdisipliner ini dilakukan pada peserta didik dalam PBL untuk mengingat dalam proses pembelajaran menuntut peserta didik membaca dan menulis dan mengumpulkan data. Berpikir dan menghitung itu adalah masalah yang diberikan kadang kala pada lintas disiplin mengarahkan pada pembelajaran lintas disiplin. Okay, that's all for the characteristic of PBL. The next subtopic will be explained by Helmia. Time is yours. Okay, I will explain the principle of problem-based learning. Actually, prinsip utama PBL adalah penggunaan masalah nyata sebagai sarana bagi peserta didik untuk mengembangkan pengetahuan dan sekaligus mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan kemampuan pemecahan masalah. So there are several principles of problem-based learning. The first one is learning is active student-centered. Jadi pada prinsip pertama ini akan berfokus pada pembelajaran yang aktif dan student-centered, di mana siswa merupakan pusat perhatian dalam proses belajar. The next one is learning is carried out through small group discussion and all group members contribute actively. Pada pembelajaran nanti akan dilaksanakan melalui diskusi kelompok kecil yang mana menjadikan setiap siswa berkemungkinan untuk berbagi kontribusinya. The next one is discussion are triggered by problem that are interdisciplinary integration based on real life or experience. Nanti diskusi dalam kelas akan dipicu oleh masalah yang bersifat integrasi atau interdisiplin yang didasarkan pada pengalaman kehidupan nyata yang akan membantu siswa mengerti konsep yang lebih kompleks. The next one is discussion actively stimulate student to use prior language. Nantinya diskusi akan aktif merangsang siswa untuk menggunakan prior language atau pengetahuan mereka sebelumnya yang membantu mereka memahami konsep yang lebih lengkap. The next one is students are trained to learn independently and it is hoped that this can become the basis for lifelong learning. Nanti siswa akan terlatih atau dilatih untuk belajar mandiri, yang mana akan membantu mereka untuk yang mana akan membantu mereka menjadi dasar bagi pembelajaran seumur hidup. Next is learning runs efficiently because the information collected through independent learning is in accordance with what is needed. So, pembelajaran akan berjalan secara efisien karena informasi yang dikumpulkan melalui belajar mandiri tadi akan sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh siswa atau need to know basis. Nanti akan membantu siswa menghemat waktu dan memahami konsep yang lebih efektif.
The next one is feedback can given during tutorial so that it can encourage students to improve their learning efforts. Nanti feedback akan diberikan saat pembelajaran berlangsung, misalnya, sehingga dapat memacu siswa untuk meningkatkan usaha dalam pembelajarannya. The last one is skill training is given in parallel. Jadi nanti latihan keterampilannya akan diberikan secara paralel, yang akan membantu siswa memahami konsep yang lebih lengkap dan membantu mereka dalam meningkatkan keterampilan yang diperlukan. The next material is step of problem-based learning. Jadi ada beberapa step dalam problem-based learning berdasarkan prinsip yang sudah dibacakan tadi. The first stage is orienting learner to the problem. Jadi di tahap 1 ini akan mengorientasikan peserta didik terhadap masalah. Di sini guru akan menjelaskan tujuan pembelajaran kepada siswa, menjelaskan atau memberikan bahan-bahan yang diperlukan saat pembelajaran nanti, serta memotivasi peserta didik untuk terlibat aktif dalam pemecahan masalah yang dipilih. The second stage is organizing learner to learn. Jadi guru akan mengorganisasikan peserta didik untuk belajar, yang mana guru akan membantu peserta didik dalam mendefinisikan dan mengorganisasikan tugas belajar yang berhubungan dengan masalah yang sudah diberikan. The third stage is building individual and group investigation. Pada stage ini, guru akan membimbing penyelidikan individual maupun kelompok, yang mana guru akan mendorong peserta didik untuk mengumpulkan informasi yang sesuai dalam melaksanakan misalnya eksperimen untuk mendapatkan pemecahan masalahnya. The fourth stage is develop and present work, yaitu mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Di sini, guru akan membantu peserta didik dalam merencanakan dan menyiapkan karya yang sesuai dengan laporan dan berbagi tugas dengan teman-temannya. The last stage is analysis evaluate the problem solving process, yaitu menganalisis dan mengevaluasi proses dari pemecahan masalah. Di sini guru akan mengevaluasi hasil belajar tentang materi yang telah dipelajari oleh peserta didik, dan guru akan meminta peserta didik atau kelompok yang sudah dibentuk untuk mempresentasikan hasil kerjanya. Okay, that's all from me. Back to moderator. Okay, thank you, Helmia. Next slide. Okay, this is for the last subtopic will be explained by Hafsah. To Hafsah, time is yours. Okay, the last topic is advantage and disadvantage of PBL. Next. Advantage and disadvantage PBL. Keuntungan dan kekurangan problem-based learning. Keuntungan, the first one, improve problem solving skill. Yang pertama itu meningkatkan kemampuan pemecah masalah. Problem-based learning menekankan peserta didik terlibat dalam tugas-tugas pemecahan masalah dan perlunya pembelajaran khusus bagaimana menemukan dan memecahkan masalah. Problem-based learning ini membuat peserta didik lebih aktif dan berhasil memecahkan problem-problem yang kompleks. The next, improving collaborative skill. Yang kedua, itu meningkatkan kecakapan kolaborasi. Jadi, pembelajaran problem-based learning itu mendukung peserta didik dalam kerja tim. Dalam kerja tim ini, mereka menemukan keterampilan merencanakan, mengorganisasi, menegosiasi, dan membuat konsensus isu tugas. Penugasan masing-masing tim, pengumpulan informasi, dan penyajian. Kemudian keterampilan pemecahan masalah secara kolaborasi,
kerja tim inilah yang nantinya akan dipakai ketika bekerja. The next, improving resource management skill. Kemudian yang ketiga, meningkatkan keterampilan mengelola sumber. Jadi problem based learning ini memberikan kepada peserta didik pembelajaran dan praktik dalam mengorganisasi proyek, alokasi waktu dan sumber-sumber lain untuk penyelesaian tugas. Kemudian ada kekurangan dari problem based learning. The first one is if students do not have confidence that the problem being studied is difficult to solve, they will be reluctant to try. Yang pertama, jadi jika siswa tidak mempunyai kepercayaan bahwa masalah yang dipelajari sulit untuk dipecahkan, maka siswa akan merasa enggan untuk mencoba. Kemudian, need to be supported by books that can be used as understanding and learning activity. Yang kedua itu perlu ditunjang oleh buku yang dapat dijadikan pemahaman dalam kegiatan pembelajaran. And the last one, problem-based learning or PBL, model learning take a long time. Yang ketiga, pembelajaran model problem-based learning atau PBL membutuhkan waktu yang lama. Okay. For the last explanation by Hafsa, it's mean that's the end of our presentation today. So before I close, thank you very much and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.